Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap sehat-sehat aja, bahagia selalu di sana. Oke, ini pembacaan yang lahir dari pembacaan aku yang barusan aku buat, yaitu tentang Mercury retrograde dan Mars retrograde. Kenapa aku buat pembacaan ini? Ya, pembacaan ini adalah pembacaan yang ada karena intensitas Scorpio, ya, yang Mercury sedang retrograde dan juga sepertinya Sun juga masih di sini, ya, di Scorpio. Jadi aku pengen melihat energi Scorpio sekarang gimana untuk kamu, terutama kamu yang memang punya prominent planet di Scorpio. Prominent planet di Scorpio itu artinya, ya, kamu punya entah ascendance di Scorpio, ataupun kamu punya moon di Scorpio, ataupun Venus, Jupiter, Saturn di Scorpio. Dan misalnya kamu hanya punya satu planet yang ada di Scorpio, tapi planet tersebut, ya, energinya mempengaruhi semua aspek hidup kamu. That's it. Itu artinya kamu benar-benar dipengaruhi oleh energi Scorpio, ya, dan kamu akan ngerasakan sekali dampaknya di sini. Oke, kenapa ini ada lag dari kameraku? Oke, ya, seperti yang aku bilang tadi, kita bakal melihat energi di mana energi Scorpio sekarang bermain, yang mengarah ke arah akhir tahun, yang bisa juga berdampak sampai ke depannya. Untuk kamu Scorpio, emosi kamu sebelumnya meledak-ledak, bisa juga menumbuhkan energi untuk kamu melihat ke dalam diri kamu. Apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang benar-benar kamu mau selama ini. Ya, untuk melihat apakah kamu udah melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, ya, atau kamu benar-benar udah memberikan diri kamu kesempatan untuk istirahat, ya, karena kamu selama ini kemungkinan besar sangat-sangat menekan diri kamu untuk ngerasa happy dan bahagia, ya. Jadi kamu kayak nggak punya kesempatan untuk istirahat. Misalnya aja kamu kalau habis putus kamu selalu udah ada energi pasangan baru. That's not a good thing, ya, untuk kamu Scorpio. Scorpio itu energinya bermain untuk kamu adalah jika kamu single sebelumnya, pisah sebelumnya, dan ada energi single, embrace, rangkul energi single kamu itu, rangkul energi kamu yang selama ini sendiri itu, energi baru ini, karena kamu harus belajar di dalam energi bersama pasangan dan juga belajar dari energi dalam kesendirian kamu. Ya, kamu jangan ada di posisi yang aku nggak mau single, aku mau berpasangan. Nah, ini akan menjadi kelemahan untuk seorang Scorpio yang harus kamu pelajari di sini. Atau kasarnya kamu nggak pernah bisa untuk setia selama ini, dan selalu mencari energi orang kedua, orang ketiga dalam hidup kamu. Mau nggak mau sekarang energinya kamu harus benar-benar belajar, bukan lagi setia, malah untuk sendiri, benar-benar sendiri. Karena karma yang bisa kamu dapatkan di sini cukup berat jika kamu masih mempertahankan sesuatu yang buruk. Kamu mungkin, oh ini memang energi aku nggak setia, aku nggak baik. Ya udah, kalau nggak ada yang nerima aku, nah keegoisan itu yang nggak baik untuk kamu. So, untuk kamu ke depannya, energi yang aku rasakan sekarang untuk kamu Scorpio, ya, belajar memahami setiap orang memang punya jalan takdirnya sendiri, karma mereka sendiri. Tapi kalau kamu menyadari kesalahan kamu juga cukup besar di sini, karma kamu lebih daripada yang seharusnya kamu lakukan, ibaratnya menjadikan kelemahan kamu sebagai tameng, ya, ibaratnya kamu kayak memanipulasi orang lain untuk menerima sisi toksiknya kamu. Nah, berarti kamunya yang gak baik, kamunya yang toksik. So, saat ini belajar untuk memahami apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ya, memperlihatkan ini adalah jalan yang terbaik untuk memahami, ya, kamu gak akan pernah benar-benar menemukan kesempurnaan, kebahagiaan dalam sisi orang lain kalau kamu belum menemukannya dalam diri kamu sendiri, ya. So, Scorpio, ya, untuk kamu, terutama untuk saat ini, aku melihat ada aspek dampak kamu juga seperti ini. Dan energi Taurus juga bermain, ya, aku merasakan cukup besar di sini karena 7 house-nya kamu itu adalah Taurus, ya. Jadi kamu nggak bisa mencari kestabilan dalam diri kamu
Scorpio, mencari kestabilan. Ibaratnya aku harus punya pasangan baru aku ngerasa stabil, baru aku ngerasa happy, ngerasa bahagia. Nggak bisa. Kamu harus menemukan itu jauh sebelum kamu punya pasangan, jauh sebelum kamu ada pasangan. Ya, kamu harus belajar memahami. Kamu gak akan bisa ngehandle, ngerasakan cinta yang sesungguhnya kalau kamu masih fokus dengan apa yang di luar diri kamu. Karena energi Scorpio itu dasarnya adalah energi spiritualitas lewat dark night of the soul. Itu adalah energi dimana kamu harus merasakan sakit, kekecewaan, memang patah hati, ya, yang memang gak sulit untuk kamu terima, tapi itulah jalannya kamu. Energi tarot, astrologi, psikologi, trauma, ya, ketakutan, disorder, mental illness, atau bahkan ketakutan-ketakutan. Ya, dalam hidup kamu harus justru merangkul itu semua. Ya, karena energi Sun yang masih di Scorpio sekarang dan Mercury juga di situ. Ya, semakin komunikasi hanya untuk memenangkan diri sendiri, ya ini akan menyakitkan, mengecewakan kamu. Dia berkomunikasilah dengan hati terbuka. Kalau memang ini yang hati aku mau, ini yang rasa aku mau, tapi jangan berkomunikasi hanya untuk mendapatkan kemenangan sendiri, untuk ngerasa happy sendiri, bahagia sendiri, padahal gak tahu ya gimana dalam hidup ke depannya, menjalani sesuatu ke depannya juga nggak tahu, hanya jalan aja. Seorang Scorpio itu harus mempunyai tujuan dalam hidup. Ya, kamu nggak bisa hanya kayak jalanin hidup sehari-hari, nggak bisa. Karena energi intensitas kamu akan sangat menyakiti jika memang tidak melihat dengan clear kehidupan itu seperti apa, Scorpio. Ya, energi kamu akan sangat intens di sini untuk Mercury retrograde ini, dan Mars juga ikut retrograde, akan berdampak ke kamu ya, karena sama-sama energi water sign. Dan untuk Cancer sendiri, ya, energi emosi kamu, kemarahan kamu, ya, nggak bisa kamu telan sendiri. Jadi kamu harus belajar mengkomunikasikannya dengan orang yang terdekat, atau setidaknya dengan orang yang kamu percayai, ya. Karena ini bisa menjadi menumpuk, tertekan, dan menahan sesuatu, membuat problem yang seharusnya nggak ada dalam hidup kamu. Okay, so that's it. Kalau kamu ingin konseling, cek aja link website aku di page aku ini, menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.